Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Pada hari Minggu tanggal 10 November tahun 2024, saya akan mengomentari Menteri Agama Nasaruddin Umar melarang para habaib menyatakan juriat Nabi. Selama ini kelompok habaib sering menyatakan juriat Nabi atau keturunan Nabi Muhammad, yang paling sering menyatakan Habib Rizik Syihab sebagai cucu Nabi Muhammad atau keturunan Nabi Muhammad. Demikian juga Habib Bahar Smith menyatakan di dalam tubuhnya mengalir darah Nabi Muhammad sebagai bukti Habib Bahar Smith cucu Nabi Muhammad. Pada umumnya setiap para Habib Bahalawi memberikan ceramah agama di masjid-masjid sering menyatakan para Habib keturunan Nabi Muhammad. Bagi yang tidak bisa menerimanya akan dibenci Tuhan yang Maha Kuasa. Sebaliknya yang percaya akan mendapat pahala dari Allah yang Maha Kuasa. Tujuan dinyatakan para Habib Bahalawi bertujuan selesai memberi ceramah pada saat pulang ke rumahnya, terlebih para muhibin mencium tangan dan kakinya yang sering dilakukan Habib Bahar Smith setelah selesai memberikan ceramah di masjid-masjid yang sangat merendahkan para muhibin. Padahal dalam ajaran agama Islam, setiap orang sama kedudukannya di hadapan Allah yang Maha Kuasa, yang membedakannya hanya ketaatannya dan ketinggian ilmu agamanya. Untuk yang Maha Kuasa tidak penting sebagai keturunan Nabi Muhammad. Kelompok Habib Bahalawi merasa diskriminatif, merasa dirinya lebih tinggi dari pejabat negara. Sering Habib Rizik Syihab sering melakukan demo berjilid-jilid untuk menjatuhkan mantan Presiden Joko Widodo dari jabatan presidennya. Padahal jabatan presiden tersebut diperoleh lewat pemilihan umum dengan suara terbanyak. Demikian juga menuding Presiden Joko Widodo menyatakan Pancasila ditaruh di pantat. Demikian juga Habib Bahar Smith baru-baru ini dalam ceramahnya bahwa Presiden Prabowo Subianto sebagai pengkhianat. Akibatnya polisi sampai memeriksanya untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Sering menghina para kiai Nusantara, menyatakan sebodoh-bodohnya Habib Bahalawi lebih mulia dari 70 kiai Nusantara. Sampai mantan Menteri Polkam Mahfud MD merasa terusik dikatakan bahwa Pangeran Diponegoro keturunan Habib Bahalawi dan termasuk pahlawan yang kuburannya di Semarang, Jawa Tengah disebut Habib Bahalawi. Padahal dia keturunan raja dari Yogyakarta, sampai keluarganya di Yogyakarta sangat marah. Kesombongan para Habib Bahalawi yang merasa dirinya lebih tertinggi di tengah-tengah masyarakat, baik dari para kiai Nusantara dan para pejabat tinggi negara, sampai Kiai Imanuddin Al-Bantani melakukan penelitian ilmiah terkait para Habib Bahalawi dari sudut nasab dan sejarahnya, menyatakan bahwa para Habib Bahalawi bukan keturunan Nabi Muhammad, dan dilihat dari sejarahnya pada abad ke-4 sampai abad ke-8 tidak ada tulisan yang sejaman yang menyatakan Habib Bahalawi keturunan Nabi Muhammad. Atas penelitian ilmiah Kiai Imanuddin Al-Bantani, pihak Habib Bahalawi sangat marah sampai menuding Kiai Imanuddin Al-Bantani pemecah keturunan para Habib Bahalawi sebagai keturunan Nabi Muhammad, sampai mengajak perang. Seharusnya para Habib Bahalawi tidak perlu mengajak perang. Cukup pihak Habib Bahalawi membuktikan lewat penelitian ilmiah dari sudut nasab dan sejarahnya bahwa para Habib Bahalawi sebagai keturunan Nabi Muhammad. Ternyata para Habib Bahalawi tidak bisa membuktikan bahwa para Habib Bahalawi keturunan Nabi Muhammad. Sampai pernah terjadi di daerah Bekasi, kelompok Habib Bahalawi menghadang Kiai Maunu sholat dan memberi ceramah di salah satu masjid, lalu diserang sampai mobil Kiai rusak dilempari.
hingga perkaranya diselesaikan polisi setempat. Akibat seringnya keributan antara kelompok kiai dan para Habib Bahlawi sampai Menteri Agama yang baru Profesor Dr. Nasaruddin Umar mengeluarkan peraturan Menteri Agama yang menyatakan para Habib Bahlawi dilarang menyebutkan sebagai zuriat Nabi atau sebagai keturunan Nabi Muhammad ketika memberi ceramah agama di dalam masjid-masjid. Kelompok Muhammadiyah, semua umat muslim, umat Islam sama kedudukannya di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Peraturan Menteri Agama ini lebih ditujukan kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama yang sangat mengakui para Habib sebagai keturunan Nabi Muhammad sampai memecat Kiai Imanuddin Al-Bantani dari pengurus PBNU yang menyatakan dalam penelitian ilmiahnya bahwa para Habib Bahlawi bukan keturunan Nabi Muhammad. Sedangkan dalam ajaran agama Muhammadiyah semua umat Islam sama kedudukannya di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Dengan adanya peraturan baru Menteri Agama yang dibuat Menteri Agama Profesor Dr. Nasaruddin Umar, suatu hal yang positif demi persamaan kedudukan di hadapan Allah yang Maha Kuasa, sehingga setiap para Habib Bahlawi mentaati peraturan Menteri Agama tersebut demi kebaikan sesama umat Muslim. Peraturan Menteri Agama yang baru tersebut merupakan pukulan bagi pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU yang membeda-bedakan para kiai Nusantara dengan para Habib Bahlawi. Apalagi baru-baru ini pimpinan PBNU mengeluarkan keputusan dengan menjadikan para Habib memegang jabatan penting di lingkungan PBNU dengan memecat Kiai Imanuddin Al-Bantani dari kepengurus PBNU. Sangat diskriminatif tindakan pimpinan pengurus besar Nahdlatul Ulama tersebut. Sangat disesalkan tindakan pengurus besar Nahdlatul Ulama, justru pihak yang benar Kiai Imanuddin Al-Bantani dipecat dari pengurus PBNU, sedangkan pihak yang salah para Habib Bahlawi dijadikan pengurus penting di kepengurusan PBNU. Harapan saya semua umat Muslim mentaati peraturan baru Menteri Agama yang dibuat Menteri Agama Profesor Dr. Nasaruddin Umar. Jangan lagi penceramah agama para Habib Bahlawi menyatakan sebagai zuriat Nabi, dan bagi para Habib Bahlawi melanggar aturan Menteri Agama tersebut bisa dibawa ke jalur hukum dalam menyelesaikannya, dan peraturan Menteri Agama dibuat untuk membuat setiap umat Muslim sama kedudukannya di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Seperti kelompok Muhammadiyah, semua umat Islam sama kedudukannya di hadapan Allah yang Maha Kuasa tanpa membeda-bedakannya. Sekian dan terima kasih.